Oke teman-teman, salam kopi tanpa gula. Kali ini saya akan membuat bonsai kelapa dari awal ya. Pertama kali siapkan dulu kelapa yang akan digunakan. Usahakan kelapanya sudah tua dan kering. Kalau bisa yang sudah mulai tumbuh tunas teman-teman ya. Langsung saja lakukan pengupasan. Dalam pengupasan ini tolong berhati-hati karena tangan bisa terkena. Oke, langsung saja dikupas dengan cepat. Nah, besarnya sebesar gelas itu ya. Kebetulan ini sudah ada tunasnya, jadi kita akan bisa langsung memprosesnya. Untuk media, saya akan menggunakan media pasir saja. Dan teman-teman di sini harus menyiapkan sebuah botol air mineral juga. Nah, ini dia botolnya. Di ujung botol dibuat lekukan sedikit untuk penyangga tunas. Nah, di sini tidak perlu teman-teman melubangi botolnya jika teman-teman menggunakan pasir, karena itu akan menyebabkan pasir lebih lembab dan teman-teman akan jarang untuk menyiramnya. Jika teman-teman menggunakan tanah, itu sebaiknya dilubangi ya teman-teman, karena jika tidak dilubangi itu akan terlalu lembab, kurang bagus ya. Setelah itu dibungkus ini dengan kain basah teman-teman, bagian atasnya agar tidak pecah ya. Letakkan di tempat yang teduh. Nah, ini dia setelah 3 minggu di media pasir, apa yang akan terjadi? Kita akan coba untuk mengekspos akarnya, apakah sudah mulai ada pertumbuhan akar apa tidak. Langsung saja kita lihat. Jadi 3 minggu itu baru segini pertumbuhannya teman-teman. Ya, ada sekitar 3-5 cm nih teman-teman. Masih pendek, tunasnya sudah mulai bertambah ya. Ini adalah jenis kelapa puyuh ya, kita sering sebut dengan kelapa minion karena bentuknya unik ya, lonjong dan kecil. Jadi di Bali ini masih langka teman-teman. Ini saya datangkan dari Blitar, dari kawan saya Bang Albert. Ini sedikit bulat ya. Ini dia. Rata-rata tumbuh 3-4 akar ya dalam jangka waktu 3 minggu dengan media pasir. Nah, ini selama proses kita akan terus balut menggunakan kain basah agar tidak pecah ya. Jika pecah ini sangat beresiko gagal dalam proses pembuatan bonsai kelapa. Nih, kita akan lihat dan akarnya hampir sama teman-teman. Dari yang lonjong terus yang bulat juga mirip-mirip ya. Nah, ini dia, kita akan lihat ketiganya. Nah, ini seperti itu dia. Hampir sama sih teman-teman. Nah, karena akar sudah mulai tumbuh, kita akan tanam lagi di media yang sama menggunakan pasir. Kita hanya melihat pertumbuhan akarnya seperti apa ya. Nah, jika sudah semua terisi dengan pasir, ini teman-teman harus membungkus lagi dengan kain basah ya. Letakkan saja di tempat yang teduh teman-teman. Tempat teduh ini dalam artian atapnya dari genteng ya teman-teman ya, jangan dari seng. Nah, karena seng itu biasanya di bawah seng itu terasa panas walaupun tidak terkena air hujan, tapi dia akan ada iusan panas itu yang menyebabkan biasanya pecah dia. Jadi dibalut seperti ini menggunakan kain basah, dijamin aman. Untuk pemernisan nanti di tahap akhir teman-teman, kalau udah finish ya.
Nah, memasuki 1,5 bulan kita akan mengganti pot ke pot keramik, teman-teman. Lihat saja. Yang 1, 2, dan 3-nya seperti apa. Jadi langsung saja kita buka dan kita akan pindahkan ke pot ini. Jadi potnya ini sangat mini ya, karena jenisnya juga minion. Ini pot keramik, teman-teman. Harganya 25.000. Kecil sekali karena saya ingin membuat yang mame. Jadi untuk media kita tetap akan gunakan pasir ya. Ini pasir yang sebelumnya juga kita akan gunakan, agar akar juga tidak kaget dalam pertumbuhannya. Ini dia masih putih, teman-teman, dan ini masih kurang kuat juga. Nah, kita langsung pasang di potnya. Jadi kemungkinan di sini kita butuh penyangga saat proses penanaman karena akarnya masih putih, dan akar yang putih pun perlu dibalut dengan kain basah agar dia tidak layu. Jika tidak dibalut, biasanya itu akan menyebabkan keriput dan layu pada akarnya. Itu biasanya proses yang sangat penting dilupakan, dan banyak yang mengalami kegagalan saat pemindahan ya, karena tidak dibalut dengan kain putih atau kain basah, sehingga akar layu dan bonsai kelapanya jadi mati. Jadi jika akarnya belum kuat, kita akan sanggah menggunakan kawat ya. Nah, seperti ini, sanggah dia agar tidak patah akarnya. Seperti ini, teman-teman. Nah, akar yang menggelantung dan putih itu, teman-teman, tinggal bungkus menggunakan kain basah. Nah, ini dia setelah kurang lebih 3 bulan, teman-teman. Setelah kita lakukan sayat mawar juga, ada 2 daun, teman-teman, dan 1 tunas kecil nampaknya yang belum terlihat. Jadi beginilah pertumbuhannya. Nah, di sini setelah kita melakukan perawatan sayat-sayat ya. Nah, di sini saat saya menyayat, saya terlalu keras menariknya dan jadinya patah dia, teman-teman. Jadi ini terpotel ya, sangat disayangkan sekali karena yang jenis minion ini sangat renyah, teman-teman. Jadi kita akan potong dan kita sisakan bagian daun terakhirnya agar aman ya. Jadi walaupun terpotel, dia masih ada harapan hidup jika mata tunasnya masih, teman-teman. Tapi jika sudah mata tunasnya hilang, dia akan gagal. Walaupun nutrisi di dalam batok masih, akar akan tumbuh panjang, tetapi dia tidak akan tumbuh daun lagi. Jadi di usianya yang sudah cukup lama, nah kita lihat lebih dekat, ini dia, nah masih ada greget-greget mata tunas, jadi aman. Nah, jadi di sini kita harus mengamankan juga ini dari semut dan ulat. Jangan sampai ini membusuk dan dimakan ulat. Jika dimakan ulat, ini bisa gagal, teman-teman ya. Jadi jika ingin aman, bisa disungkup menggunakan plastik kurang lebih 3 hari. Nah, silahkan dibuka. Jika terlalu lama juga tidak bagus, karena disungkup bisa menyebabkan lembab pada bagian tunasnya. Setelah 5 bulan, beginilah hasilnya. Akarnya sudah mulai tumbuh lagi dan sudah
mencapai ke media. Bagian yang patah sudah mulai tumbuh seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini dia sudah mulai tumbuh. Nah, ini 1 minggu setelah terpotong, yang sudah tumbuh, kita lakukan penyayatan agar daunnya tetap kecil, teman-teman. Tetap berhati-hati agar tidak terpotek lagi.